Manchester United tak terkalahkan di 5 pertandingan Premier League. Namun di tengah nuansa langit Old Trafford yang penuh kebahagiaan, Manchester United dibuat terkapar oleh Fulham di rumahnya sendiri. Gol Alex Iwobi, pemain yang ditemukan Arsene Wenger, memastikan kemenangan Fulham. Nuansa gembira yang sudah dibangun runtuh dalam semalam. Suasana gembira di Theatre of Dream pun berubah menjadi murung. Bagaimana mungkin kalah dari Fulham di rumah sendiri? Ini akan tambah memalukan kalau kita ingat ke belakang. Bahwa Wenger, orang yang menemukan bakat Iwobi, adalah sosok pelatih yang kedatangannya ke Arsenal pernah dikatain tak mengerti sepak bola Inggris oleh Sir Alex Ferguson. Mau tertawa? Silahkan. Walaupun berbekal tanpa kalah di 5 laga sebelumnya, tetapi sejatinya Manchester United menatap laga melawan Fulham dengan penuh pesimisme. Badai cedera menerpa setan merah. Luke Shaw, Lisandro Martinez, Casemiro, Mason Mount hingga Rasmus Højlund terpaksa absen. Khusus nama terakhir, kehilangannya menjadi mimpi buruk bagi setan merah. Højlund padahal sedang naik daun. Pemain Denmark itu sedang dalam performa menawan setelah tak bisa berhenti mencetak gol di seluruh kompetisi sejak melawan Tottenham Hotspur pada 14 Januari 2024 lalu. Højlund mengalami cedera otot saat mengikuti sesi latihan. Menurut Erik ten Hag, cederanya Højlund tiada lain karena intensitas tinggi di sesi latihan maupun bertanding. Namun ten Hag bilang ia tak ambil pusing soal itu. Ten Hag boleh berkata demikian, tapi raut mukanya di pertandingan kontra Fulham sama sekali tak menggambarkan kalau Ten Hag baik-baik saja. Justru ia memperlihatkan ekspresi sebaliknya. Ayolah Pak Ten Hag, gak apa-apa kok kalau memang pusing. Toh bukan cuma sampean yang pusing. Fans MU juga pasti puyeng dan sakit perut melihat betapa busuknya serangan dan penyelesaian setan merah tanpa Højlund. Lihat saja di laga melawan Fulham, MU sebetulnya unggul jumlah tembakan. Menurut Fotmob, total United melepas sekurang-kurangnya 21 tembakan dan 9 diantaranya tepat sasaran. Bandingkan dengan Fulham, tim berjuluk The Cottagers itu hanya melepas 17 tembakan dan yang tepat sasaran tak lebih dari 5 tembakan. Tahu apa yang lebih miris? Di laga itu Fulham sebenarnya cuma memiliki 1 big chance, lebih sedikit dari United yang memiliki 3 big chance. Sampai sini jelas ya, kita sepakat kalau finishing setan merah di laga tersebut sungguh lebih busuk dari bau tikus got mati. Itu sekaligus untuk pertama kalinya United kalah atas Fulham di Old Trafford setelah 21 tahun. Benar-benar Theatre of Dream. Oke, balik lagi ke lini serang Manchester United. Ketidakhadiran Rasmus Højlund ternyata betul-betul berpengaruh pada efektivitas serangan United. Beberapa pertandingan sebelumnya, Ten Hag sebenarnya sudah menemukan ramuan agar lini depan United runcing kembali. Adalah dengan membentuk trisula maut di sektor penyerangan. Terdiri dari Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, dan Rasmus Højlund. Memang, Ten Hag tak memakai formasi 4-3-3 di atas kertas, melainkan 4-2-3-1. Tapi dalam fase menyerang, 3 pemain di belakang striker, terutama 2 sayap, Rashford dan Garnacho, digunakan untuk melayani Højlund. Awalnya, ego keduanya tak bisa diredam dan membuat Højlund cuma bisa celingak-celinguk. Tapi seiring waktu, keduanya mulai menurunkan ego. Baik Rashford maupun Garnacho mulai memahami pergerakan Højlund sebagai pemain nomor 9. Hal itu sangatlah penting, biar bagaimanapun keduanya telah menjadi opsi nomor 1 Erik ten Hag di posisinya masing-masing. Garnacho telah mencopot posisi Anthony Gosling di sektor sayap. Pemain Ajax yang dibeli seharga 86 juta pound sterling itu gagal memenuhi kebutuhan. Ya, kebutuhan saja tak mampu ia penuhi, apalagi ekspektasi. Saking tak mampunya memenuhi kebutuhan, Ten Hag sampai menurunkan bocah kemarin sore, Omari Forson, untuk menempati posisi Anthony. Ketika Rashford diplot striker dan Garnacho digeser ke kiri. Di sisi lain, Rashford masih punya kesempatan untuk mencapai apa yang harus dicapainya.
Meski kesulitan mencetak gol, tapi kontribusinya buat United belum juga surut. Kecepatan dan kemampuannya dalam memotong dari sayap disukai Ten Hag. Nah, kalau Højlund adalah pelengkap. Jika Garnacho dan Rashford yang bertugas menyusup pertahanan lawan, Højlund adalah pencetak golnya. Perpaduan tiga pemain ini pun terbentuk. No, I'm always try to help the team, score, assist. I don't care if I score or if Rasmus or Rashid score. I think we have to win. Perkataan Garnacho mengisyaratkan bahwa ia telah tumbuh dewasa, terutama karena ia sudah memahami kesadaran peran. Ini menguntungkan bagi United dan melegakan bagi para fans. Setelah dikritik habis-habisan karena egois dan tak mau berbagi pada Højlund, baik Garnacho maupun Rashford bisa menjadi partner terbaik bagi pemain Denmark itu. Rasa saling menguatkan ketiganya pun terbentuk, soliditas di lini depan terbangun dengan sangat baik. Trio ini sudah bermain setidaknya 7 kali musim ini dan memenangkan ke-7 laga itu. Bahkan dengan Trisula ini, Setan Merah tak terkalahkan sejak memasuki tahun 2024. Statistik lain menunjukkan Manchester United lebih produktif ketika Trisula ini berada di lapangan. Dalam 7 laga yang dimainkan mereka musim ini, rata-rata gol yang dicetak United adalah 2,4 per laga. Rasio kemenangan United pun tinggi tatkala ketiganya turun, yakni 86%. Tak berlebihan kalau menyebut trio ini kelak menjadi tulang punggung Manchester United. Trio ini akan menjadi harapan yang perlu dirawat. Ketiga pemain tersebut bisa saja memimpin kebangkitan United, minimal menawarkan masa depan yang jauh lebih cerah dan menjanjikan. Cita-cita Adi Luhung itu hanya akan tercapai apabila trio ini terus bermain. Akan tetapi masalah bisa datang kapan saja. Cedera misalnya. Højlund, Rashford, dan Garnacho bisa saja dalam sekali waktu cedera bersamaan atau salah satunya cedera. Sebab dengan demikian Erik ten Hag tak bisa menjalankan permainannya. Trio ini tak bisa bermain. Akibatnya bagi United, kekalahan ibarat gerbang tol, ngebut atau pelan akan sampai ke sana. Setan Merah telah memainkan 18 laga tanpa setidaknya salah satu dari trio ini. Dan mereka kalah 9 kali, termasuk laga menghadapi Fulham kemarin. Tanpa Trisula ini, Manchester United hanya sanggup mengemas rata-rata 1 gol per laga. Persentase kemenangannya pun menyusut hingga 44% saja. Hal inilah yang akan menghantui United ke depan. Apalagi sudah bisa dipastikan bahwa Trisula ini tak akan bermain, mengingat Højlund bakal menepi paling sedikit 2 hingga 3 pekan. Betul bahwa sepak bola bukan cuma perkara mencetak gol, tapi juga berupaya agar tidak kebobolan. Persoalannya, MU sudah cacat lebih dulu di lini belakang. Ingat, mereka sudah kebobolan 36 gol dari 26 laga Premier League musim ini. Absennya Højlund betapapun akan menjadi pelik bagi United. Setidaknya sampai Højlund sembuh, Manchester United tidak hanya cacat di lini belakang tapi juga rentan di lini depan. Kecuali Ten Hag menemukan solusinya. Menyaksikan pertandingan Manchester United 2-3 pekan ke depan akan seperti menonton berulang-ulang film Setan Kredit.